Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan program kesayangan, terutama kesayangan saya, Tentu. Dan Ya. saya dan Habib juga ya Habib ya, di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Tentu saja di episode kali ini kita akan membagikan lagi ilmu-ilmu dan memberikan asupan-asupan tentang kajian-kajian dari sudut pandang Islam mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita tentunya. Waduh. Pada kali ini nih Bib, Iya. kita akan bahas ini temanya nih Bib adalah pondasi umat Islam. berarti hubungannya sama properti ini. Bukan pondasi semen, bukan Bib, bukan. Mohon maaf, kok yang ngoreksi saya ini bukan harusnya Habibnya ini ya. Harusnya saya tadi yang bilang wah properti ini Bib gitu. Nanti baru kayak sudut pandang Islamnya kan Habib. Jadi saya yang benerin dia. Jadi ini tentang pondasi Islam. Bisa dibilang kan ini kan Islam ini ada rukun Islamnya, ada rukun imannya nih Bib. Iya. Nah ini kita akan bahas seputar rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama nih Bib. Sebelum yang pertama, Baik. bisa nggak kalau ditambahi satu lagi? Apa ini Bib? Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dan rukun ihsan. Rukun ihsan, karena rukun dalam Islam itu ada 3 sebenarnya. Cuma entah kenapa yang dipopulerkan hanya 2. Hanya 2. Oh Iya. iya saya. Yang satu biasanya. ini mungkin kayaknya dia karena gak ikut di grup WhatsApp. Iya, mungkin kurang asik Bib. Aduh. Jadi Belum rukun tahu ya itu ini ya. ada 3. Ini mengacu kepada salah satu hadis Nabi Muhammad yang sangat populer, disebut sebagai hadisul Jibril. Seperti apa ini, Bib? Hadisnya Jibril. Mengapa? Karena suatu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid, tiba-tiba ada satu orang berpakaian putih. Kemudian sahabat gak kenal dia. Nggak kenal. Berarti kemungkinan dia orang jauh, Orang asing ya. Bib? orang asing. Tapi mau dibilang orang dari jauh, pakaiannya masih rapi, gak lecek, gak kotor. Padahal jalan di padang pasir. Biasa kalau jauh kan udah kucel ya Bib ya, Udah kucel. udah keringetan mungkin Iya, ya kan. apalagi di zaman itu kan nggak ada laundry atau apa kan. Ya maksudnya dalam perjalanan ngelondri dulu kan. Iya. Nah akhirnya dia makin heran para sahabat karena dia ini duduk di depannya Nabi dan menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi. Ditempelin gitu Bib. Ditempelin. Kaget dong pasti. Kaget. Kemudian Nabi ditanya apa itu iman, apa itu Islam, yang kemudian dijawab dengan rukun iman dan rukun Islam oleh Nabi. Dan yang ketiga ditanya apa itu ihsan, rukun ketiga. Kemudian Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam yakun tarak fa'annahu yarak wa in lam takun tarak fa'annahu yarak. Sesungguhnya ihsan itu adalah beribadahlah kamu sebagaimana kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah ini sebenarnya yang menjadi pondasi dari 2 rukun tadi. 2 rukun, iman kita kepada Allah, Nabi, Rasul, malaikat, takdir dan lain sebagainya. Ditambah lagi sholat, puasa, zakat, haji. Ini kalau didasarkan dengan ihsan, maka dia sholatnya akan khusyuk, hajinya akan diterima oleh Allah menjadi haji mabrur, dan zakatnya akan ikhlas, imannya juga akan kokoh. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah melihat dia selalu. Jadi membantu menyempurnakan 2 rukun yang lain ini ya Bib. Betul. Nah, jadi rukun dalam Islam itu ada 3, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan tadi. Baik nih. Rukunnya ada 3 nih Bib. Mm-mm. Ada nah kalau mengenai rukun iman dan rukun Islam yang kita yang tadi Habib bilang juga yang lebih populer ya Bib ya, yang lebih ditunjukkan. Seringkali nih yang disebut kalau mampu ini hanya haji.
Nah, apakah yang lain ini kalau misalnya dirasa tidak mampu, nggak boleh, tetap nggak boleh ditinggalkan tuh, Bib? Jadi satu-satunya dari 4 hal dalam rukun Islam itu, kalau syahadat itu kan syarat masuk Islam ya. Baik. Yang 4 ini, sholat, puasa, zakat, haji, satu-satunya yang nggak ada toleransi apapun yang terjadi itu adalah sholat. Tidak ada toleransi itu yang Nggak sholat ada. saja. Mau sedang sakit, mau dalam bepergian, mau apapun, hujan badai, geledek atau apapun, tetap kita wajib sholat. Wajib sholat ini. Kalau puasa bisa gak puasa kita. Baik. Misalnya Meskipun kalau kita lagi sakit, kita kemudian mengganti puasa di waktu lain. Atau bahkan dalam beberapa kasus kita pernah bicarakan kan, bahkan menggantinya dengan bayar kafaroh puasa, fidyah, Bayar ngasih fidyah. makan orang miskin. Tapi kalau sholat gak bisa, dia harus ditunaikan. nggak bisa diganti pakai fidyah, nggak bisa ya? Bib, Nggak ya? bisa. Nggak bisa diuangin ya? Nggak Bib, ya? bisa. Zakat ya bagi yang mampu ya. Betul. Kalau miskin kan harusnya menerima. Nah itu baru mau tanya nih tuh saya, Bib. Kalau misalnya ada satu yang tidak dilaksanakan, nanti kan yang miskin nggak bisa zakat nih. Iya, makanya zakat itu ada muzakkinya, ada mustahiknya. Muzakkinya itu yang berzakat adalah yang mampu, dan mustahiknya yang berhak adalah yang miskin. Nah, begitu juga haji. Baik. Haji juga harus bagi yang mampu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Misalnya Anda jual ginjal buat berangkat haji. Nah itu memaksakan diri ya, Bib. ya? Itu memaksakan. Anda bukan Mungkin hanya berangkatnya bisa sampai sana terseok-seok juga. Aduh, Iya, aduh. kalau jual ginjal buat berangkat haji, Anda bukan hanya gagal hajinya, gagal ginjal juga. Ginjalnya berpotensi lebih parah lagi. Iya. ya, Bib, ya. Nah, jadi sholat itu, karena itu sholat disebut imaduddin, tiangnya agama. Karena dalam sholat itu mencakup semua rukun Islam. Dalam sholat kita baca syahadat. Dalam sholat kita sholat, ya. Iya betul. Iya juga ya. Dalam sholat kita sholat. Iya. Dalam sholat kita zakat Dalam waktu. sholat kita berzakat termasuk waktu, Waktu ya, Bib, yang ya? seharusnya bisa kita gunakan untuk yang lainnya, kita Kita gunakan untuk sholat. Meluangkan waktunya Waktu. untuk sholat. Kemudian dalam sholat kita ada puasa. Kan nggak ada. Sholat kan kalau makan batal. Oh iya. Walaupun Jadi hanya ada sisa-sisa makanan kita makan, batal. iya lumayan Harus batal. puasa, bukan lumayan. Bukan lumayan, Bukan lumayan lumayan lagi. kenyang gitu. Lumayan Di batal. dalam sholat juga ada aspek haji, karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Oh. Jadi ini kenapa sholat ini yang utamanya tidak boleh, tidak bisa, bahkan tidak bisa digantikan atau Tidak ditinggalkan. bisa ya, Bib, ya? ditinggalkan, ditunda ya bisa ya. Ditunda Kalau bisa. misalnya sakit atau apa. Tapi kan sudah banyak cara untuk mempermudah diri juga ya, Bib, ya, untuk betul. tidak menyulitkan diri ketika sakit, ketika apa gitu ya, Bib. Iya, bahkan orang yang murtad sekalipun, misalnya dia dari non-muslim masuk Islam, maka sholatnya nggak usah, yang ketika nggak sholat ketika dia non-muslim nggak usah dibayar. Tapi kalau dia keluar dari Islam lagi, kemudian masuk Islam lagi, maka harus bayar sholatnya ketika dia selama murtad itu. Jadi selama murtad harus dibayar. Harus Karena dikodok. murtad nih, Bib. Karena murtad. Bukan dari kecil dari agama lain ya, Bib, Enggak, ya? kalau dari agama lain enggak, ya nggak usah. Saya pikir kalau dari Islam terus murtad, terus kan kalau masuk Islam tuh dosanya dihapus tuh katanya itu. Bib. Iya. Saya pikir dosanya langsung di reset lagi gitu. Wah, enak kalau gitu. Terus Iya. aja gitu bolak-balik Iya, bolak-balik. lumayan tuh, waduh habis berdosa, murtad dulu sebentar, Islam lagi. Iya, gitu. Nggak makanya. bisa ya, Bib, ya? Iya, enggak. Walaupun nggak ada jaminan pas murtad kalau mati, Waduh. walaupun langsung. sebentar yang kita nggak tahu ajal kita kapan. Aduh, rugi. Iya, Langsung rugi sekali. Ini kita masih akan bahas lagi tentang fondasi Islam ini, Bib. Tapi di segmen berikutnya, tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.